Pintu teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan kisah nyata dari keluarga Mas Wandi tentang kematian yang tertunda. Cerita ini ditulis kembali oleh Mas Doni Permana. Namun sebelum mulai bercerita, pastikan kalian support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update saat channel ini upload video terbaru. Kalau gitu tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Air mata terus jatuh membasahi pipi ketiga orang anak dan sanak saudara yang menyaksikan proses penguburan ayahnya. Tangisan pecah saat tutup keranda dibuka. Di atas liang kubur yang kini telah siap, sosok lelaki kini terbaring hanya menggunakan sehelai kain kafan menutupi seluruh tubuhnya. Lalu ketiga orang pria menyodorkan jasad yang masih di atas keranda kepada ketiga pria yang ada di liang kubur. Kemudian jasad tersebut dimasukkan ke liang lahat. Setelah tali kafan dibuka, 7 bantalan yang terbuat dari tanah untuk mengganjal dipasang. Salah satu anak turun ke liang kubur untuk mengumandangkan azan. Bait pertama azan dilantunkan, pecah sudah tangis keluarga. Sang anak terus menangis, bahkan sampai tak sadarkan diri. "Pak, jangan tinggalkan Neng. Neng gak siap ditinggal bapak," teriak anak perempuan sambil memanggil nama ayahnya yang kini akan dikuburkan. Dan azan pun selesai dikumandangkan. Satu persatu papan penutup dipasangkan, dimulai dari kepala hingga ke kakinya. Papan pun telah terpasang dan menutup semua jasad yang terbaring di tempat peristirahatan terakhir. Cangkul pertama, kedua hingga sampai tanah yang dicangkul menutup bagian atas papan oleh para warga yang membantu proses penguburan. Namun tiba-tiba datang 2 orang laki-laki dengan jalan yang tergesa-gesa ke tempat penguburan. "Jangan kubur ayahku, ayahku belum meninggal," teriak lelaki yang ternyata itu adalah anak pertama dari almarhum. Sebut saja namanya Wandi. 3 hari sebelum ayahnya meninggal, ia pergi meninggalkan rumah yang katanya ingin mencari orang yang bisa mengobati sakit ayahnya. Karena sakit ayahnya itu di luar logika. Keluar serbuk kayu dari kedua telinganya, keluar kelabang dari mulutnya dan hidungnya. Bahkan perutnya kadang besar dan mengeras seperti batu kemudian kempes kembali. Sesekali juga keluar air mata nanah dan dari matanya dengan bau amis yang sangat menyengat. Bahkan seminggu sebelumnya juga ibunya telah tiada dengan penyakit yang sama. "Cepat bongkar kembali, ayahku belum meninggal. Kenapa kalian kubur?" teriak Wandi sambil menangis sesenggukan. "Yang sabar nak, ini semua takdir Tuhan. Yang hidup akan meninggal, kita semua juga akan menyusulnya kelak," ucap tokoh masyarakat menyadarkan Wandi karena ia belum terima bahwa ayahnya telah meninggal. "Tapi ayahku belum meninggal, kenapa kalian semua tega menguburnya?" jawab Wandi sambil turun ke liang kubur yang tanahnya baru sampai menutup atas papan, sambil mengambil paksa cangkul yang dipegang salah satu warga.
Hal yang mengagetkan semua warga dan keluarga yang sedang menyaksikan dan membantu proses penguburan almarhum pun terjadi. Wandi mencangkul kembali tanah yang baru sampai menutupi atas papan penutup jasad ayahnya. "Kamu apa-apaan sih? Ayahmu telah meninggal. Kamu harus ikhlas, Wan," ucap salah satu sahabat Wandi sambil berusaha mengambil paksa cangkulnya. Boga mentah pun keluar dari tangan Wandi mengarah tepat di pipi sahabatnya. "Sudah kubilang ayahku belum meninggal," ucap Wandi sambil mengambil paksa kembali cangkul yang diambil sahabatnya. "Kita semua di sini bukan orang bodoh, Wan. Masa ia menguburkan ayahmu kalau ia masih hidup?" jawab sahabatnya sambil memeluk erat tubuh Wandi. Karena ia tahu betapa sedihnya Wandi yang belum terima kalau ayahnya sudah meninggal dunia, apalagi seminggu sebelumnya ibunya juga telah tiada. "Tapi ayahku belum meninggal, Mat. Kamu harus percaya," teriak Wandi yang terduduk lesu di atas liang kubur ayahnya sambil menangis sesenggukan. Kakak yang tabah ya, Kak. Kita juga tidak rela ditinggalkan ayah. Tapi kini ayah telah tenang menyusul ibu. Dan kini ia gak akan merasakan sakit lagi, Kak, ucap adik Wandi sambil menangis. "Kamu harus percaya, Dek. Ayah kita belum meninggal," jawab Wandi sambil menatap ke atas liang kubur. "Assalamualaikum," ucapan lelaki tua yang datang bersama Wandi. Sontak semua warga melihat ke arahnya lalu serentak menjawab ucapan salamnya. "Mohon maaf sebelumnya, bukannya saya mau memperkeruh keadaan, tapi berhubung tanah kuburan belum sepenuhnya menutup ayah Wandi, alangkah baiknya kita menuruti ucapannya, biar dia lihat sendiri dengan mata kepalanya kalau ayahnya sudah tiada. Dan tidak mustahil juga jika Allah berkehendak, ucapan Wandi bisa jadi kenyataan kalau ayahnya masih hidup," ucap lelaki tua itu. Dan anehnya semua warga seakan terima ucapan lelaki tua itu dan kini warga membantu proses pengangkatan tanah yang sudah menutup liang kubur, walau belum sepenuhnya terkubur. Singkat cerita, tanah pun kembali diangkat ke atas liang kubur. Satu persatu papan penutup dibuka oleh Wandi. "Pak, bangun, Pak," teriak Wandi sambil membalikan wajah bapaknya yang menempel ke tanah. Air mata jatuh terus membasahi pipi Wandi yang memeluk wajah ayahnya. "Sekarang kamu lihat sendiri kan, Kak, kalau ayah kita sudah tiada. Kakak harus kuat dan tabah," ucap adik Wandi sambil memeluk tubuh kakaknya. Semua warga pun meneteskan air mata menyaksikan kejadian tersebut. "Belum, Dek, belum. Ayah kita belum meninggal," jawab Wandi. Adiknya terus menangis mendengar jawaban Wandi. "Ya Allah, tunjukkan keagungan-Mu bahwa ayah saya belum meninggal dunia," teriak Wandi sambil menatap langit dan memeluk wajah ayahnya di liang kubur. Tapi ayahnya tidak bangun juga menandakan kalau ia memang sudah tiada. Dan Wandi pun diangkat paksa oleh warga dari bawah liang kubur. Dan kemudian satu persatu papan penutup dipasang kembali. Warga kini mulai menguburnya kembali. "Ayahku belum meninggal," teriak Wandi sangat kencang di atas liang kubur ayahnya sambil dipegangi beberapa warga. Dan tiba-tiba suara petir di siang bolong menggelegar, seakan langit mendengar teriakan Wandi. Padahal langit begitu cerah pagi itu. Sontak saja semua warga menundukkan kepalanya karena takut terkena sambaran petir. Warga yang sedang menutup kubur ayah Wandi pun sejenak menghentikan proses penutupan tanah kuburan. Warga maupun keluarga saling tatap akan hal yang baru saja terjadi. Dalam hati semua orang di tempat pemakaman mungkin satu pemikiran, karena sedikit besarnya semua orang tahu akan penyakit almarhum. Suami istri itu meninggal dengan penyakit di luar logika, namun tidak ada perasaan takut di hati semua orang yang tengah membantu proses penguburan almarhum. Yang ada rasa sedih yang sangat mendalam akan meninggalnya suami istri dalam waktu yang berdekatan dengan penyakit yang sama. Suami istri itu adalah sosok yang dermawan, baik hati dan suka membantu tetangga. Yang tidak habis pikir oleh warga kenapa suami istri itu meninggal dengan penyakit seperti terkena ilmu sihir. Tapi itu semua hanya terkaan warga yang mengira-ngira.
Selang beberapa saat, warga pun melanjutkan proses penutupan liang kubur yang kedua kalinya. Namun baru satu cangkulan proses penutupan liang kubur, tanah yang baru menutup hanya setengah papan. Tiba-tiba semua papan bergetar, seperti ada yang ingin keluar dari dalam sana. Sontak warga pun menghentikan kembali proses penutupan liang kuburnya dan semua warga saling tatap satu sama lain. "Lihat papannya, bergetar. Itu tandanya ayahku masih hidup," teriak Wandi sambil menunjuk papan yang menutup ayahnya di liang kubur. Dan di saat Wandi mau loncat ke bawah liang kubur, ia hendak membuka kembali papannya, namun tiba-tiba semua papan terbang ke atas dengan sendirinya. Sontak semua warga mundur ke belakang takut ada hal yang membahayakan terjadi. Karena setelah papan itu terbang, keluar asap hitam sangat pekat dari dalam kuburan. Wandi yang hendak loncat ke bawah liang kubur ayahnya pun terhenti sesaat karena asap berwarna hitam keluar dari dalam kubur. "Mundur," ucap lelaki tua yang datang bersama Wandi, dan Wandi pun menuruti ucapan lelaki tua itu. Dari pertama kedatangannya, ada sedikit warga yang memperhatikan gerak-gerik lelaki itu. Lelaki tua itu terus-menerus membaca doa walaupun pelan dan walaupun tak jelas yang ia bacakan. Gerakan tangannya sambil memutar tasbih dan gerakan mulut yang seperti sedang membaca sesuatu. Dapat disimpulkan lelaki tua itu bukan orang biasa. Contohnya saja setelah ia berucap untuk menuruti maunya Wandi, warga langsung menurut dan malah membantu menggali lagi. Akhirnya keluar juga. Lelaki tua berucap sendiri ke arah asap hitam yang keluar dari dalam kuburan. Samar terlihat sosok wujud sangat menyeramkan di dalam asap itu. Awalnya semua warga mengira 2 titik cahaya merah menyala seukuran telur ayam itu. Tapi setelah dilihat secara seksama, itu adalah bola mata berwarna sangat merah menyala. Sosok tersebut seakan sedang saling menatap dengan lelaki tua. Tapi tak ada obrolan sedikit pun di antara mereka berdua. Kemudian ada gerakan tangan seakan mengambil sesuatu di udara oleh lelaki tua itu. Dan seketika asap hitam maupun bayangan wujud menyeramkan itu ikut sirna di dalam kuburan. Siapa sebenarnya lelaki tua yang datang bersama Wandi dan mengapa hal seperti ini bisa terjadi? Saya akan mulai menceritakan di awal kisah. Kisah nyata ini saya dapat saat saya sedang menunggu angkutan umum untuk pulang kembali ke Sukabumi untuk bekerja. Istri dan anak pertama saya pun ikut mengantarkan. Karena saat itu saya tidak pulang kampung memakai sepeda motor, melainkan memakai kendaraan umum. Otomatis pulang kembalinya pun menggunakan angkutan umum kembali. Kurang lebih setengah jam menunggu mobil yang akan saya naiki tidak kunjung tiba. "Bu, pulang aja, gak usah ikut nunggu. Kasihan si dedek takut nangis minta susu," ucapku ke istri untuk segera pulang. Karena anak kedua kami baru berumur 3 bulan. Takutnya ia terbangun dari tidurnya yang dititipkan sebentar kepada mertua. "Iya ya, takut Raihan bangun. Bunda pulang duluan ya, hati-hati di jalan," jawab istriku sambil pamitan mencium tanganku. Kemudian istri dan anakku pulang kembali ke rumah dan tak sempat melihat kepergianku untuk naik kendaraan umum. Dan aku pun duduk menunggu di kursi depan warung pinggir jalan. "Emangnya mau kemana, A?" tanya seorang pria tua yang duduk di sampingku sambil meneguk kopi. "Saya mau ke Sukabumi, Pak. Mau berangkat kerja lagi," jawabku. "Oh, begitu ya?" ucap pria tua sambil menghisap rokoknya. Sepertinya ia sedang beristirahat dari perjalanannya. Dan akhirnya mobil yang akan saya tumpangi datang juga. "Nah, akhirnya mobilnya datang juga," ucapku sambil berdiri. "Bukan, A, itu angkutan umum jurusan Pagelaran Ciwidey," jawab lelaki itu. Kemudian aku pun duduk kembali sambil bertanya, "Ada juga ya mobil jurusan Pagelaran Ciwidey? Baru tahu." Dan seketika aku teringat ucapan bapakku untuk mengunjungi seseorang di daerah Ciwidey. "Tahu kampung X di daerah Ciwidey nggak, Pak?" tanyaku pada bapak itu. "Tinggal naik mobil itu aja,
Bilang ke supirnya kalau mau turun di sana. Emangnya mau ngapain ke sana? Ada yang sakit bukan? Jawabnya. Gak ada yang sakit, Pak. Saya cuma mau ngunjungin saudara saya aja di sana. Ucapku. Kirain ada yang sakit. Di sana itu ada seorang kakek tua. Dibilang ada, ya ada. Dibilang gak ada, emang kenyataannya gak ada. Kalau ada yang sakit karena ilmu hitam, sihir, dan perbuatan manusia yang bersekutu dengan jin, bisa sembuh kembali. Bahkan yang sudah meninggal pun atas izin Allah hidup kembali. Padahal saat itu dia yang meninggal sudah dikubur. Jelas pria yang duduk di kursi. Digali lagi maksudnya? Tanya aku. Iya, digali lagi. Dan yang meninggalnya pun itu bapakku. Jawab pria itu. Kalau nggak keberatan, mau nggak Bapak menceritakan kisahnya? Dan saya akan tuliskan kisahnya, Pak. Pintaku pada bapak itu. Sebelum menjawab permintaanku, bapak itu menghisap rokoknya dalam-dalam, seakan sedang flashback kembali saat kejadian. Jadi cerita ini terjadi pada tahun 90-an. Bapak 4 bersaudara, 3 laki-laki dan 1 perempuan. Hal yang mengerikan terjadi suatu hari yang menimpa ibu saya sebelum meninggal dunia. Waktu itu ibu sedang duduk di teras rumah. Tiba-tiba ibu menjerit kesakitan. Sakit, tolong, sakit, Allahu Akbar, teriak ibu. Saya yang kebetulan belum beraktivitas di luar rumah langsung datang menghampiri ibu. Betapa terkejutnya saya melihat ibu. Dia duduk dengan mata melotot. Perutnya membesar dan mengeras seperti batu. Keluar kelabang dari mulutnya. Kemudian keluar air mata yang awalnya darah namun berubah menjadi nanah. Dan yang tak habis pikir adalah keluar serbuk kayu dari kedua telinganya. Saat itu ibu saya masih hidup dan sempat bertahan selama beberapa hari. Mohon maaf Pak, memotong ceritanya. Bu, kopi hitam ya, 1. Pintaku memesan kopi kepada pemilik warung. Astaghfirullahalazim. Wandi beristighfar melihat kondisi ibunya. Wan, perut ibu sakit sekali, Wan. Ibu Wandi meringis kesakitan sambil memegang perutnya yang membesar seperti ibu hamil yang mau melahirkan. Ibu kenapa, Bu? Ya Allah, kenapa dengan ibuku ini? Wandi kebingungan dan ketakutan melihat kondisi ibunya. Gatal sekali tenggorokan ibu. Ringis ibu sambil memegangi lehernya. Seketika mulutnya menganga dan hal mengerikan pun terjadi. Tiba-tiba keluar kelabang dari mulut ibunya. Mulut ibu Wandi menganga dan yang membuat Wandi tambah ketakutan adalah air mata ibunya mengeluarkan darah. Namun selang beberapa saat air matanya juga berganti nanah dengan bau amis yang sangat menyengat. Gatal, telinga ibu gatal, Wan. Ringis ibu yang kini mengorek-ngorek telinganya. Ya Allah, ibuku kenapa ya Allah? Wandi sangat was-was melihat kondisi ibunya. Karena kini di telinganya juga mengeluarkan serbuk kayu. Setelah serbuk kayu keluar dari kedua telinganya, ibu Wandi pun pingsan tak sadarkan diri. Tolong ibu saya. Teriak Wandi terus-menerus meminta pertolongan. Sontak tetangga yang mendengar teriakan Wandi minta tolong langsung berdatangan. Wan, ada apa Wan? Kenapa ibumu? Ucap tetangga yang sudah datang. Wandi juga gak tahu. Tiba-tiba saja ibuku jadi seperti ini. Perutnya membesar, keluar kelabang dari mulutnya dan juga keluar serbuk kayu dari telinganya. Innalillahi. Cepat kita gotong ibumu masuk ke dalam, Wan, ucap warga. Kemudian ibu Wandi yang tak sadarkan diri dibawa ke dalam rumah untuk dibaringkan di kamarnya. Ayah Wandi yang sudah ke sawah diberitahu tetangga untuk segera pulang. Ya Allah, ucap ayah Wandi saat berada di rumah ketika melihat kondisi istrinya. Ayah keempat orang anak dan beberapa warga sangat bersedih melihat kondisi ibu Wandi. Karena setiap ibunya Wandi bilang tenggorokannya gatal, tak lama kemudian keluar kelabang dari mulutnya. Dan juga bilang telinganya gatal, keluar serbuk kayu dari telinganya. Perutnya membesar dan mengecil dengan kulit yang sangat keras selang beberapa jam sekali.
Dokter, tokoh masyarakat, dan ustadz setempat pun didatangkan ke rumah. Namun semuanya hanya menggelengkan kepala. Hingga di hari ketiga setelah kejadian tersebut, Ibu Wandi pun menghembuskan nafas terakhirnya. Rasa sedih yang sangat mendalam dirasakan keluarga dan para tetangga saat proses penguburan ibunya. Tidak ada yang aneh saat proses penguburan, tapi kejanggalan terjadi setelah semua keluarga pulang kembali ke rumahnya. Pagi itu setelah proses penguburan, Ayah Wandi duduk di kursi ruang tamu dengan ekspresi wajah sangat sedih. Mata yang berkaca-kaca karena harus merelakan kepergian istri tercinta untuk selamanya. "Pak, jangan melamun, Pak," ucap Neng, anak perempuan satu-satunya, sambil membawakan segelas air. Akan tetapi Ayah Wandi tidak menjawab, hanya meneteskan air mata saja. Air mata yang terus keluar dari matanya tiba-tiba berubah warna. Warna air matanya jadi merah darah. "Pak, Bapak kenapa?" teriak Neng karena langsung teringat kejadian yang terjadi kepada ibunya sebelum meninggal, membuat semua keluarga yang di rumah menghampiri Neng. "Ya Allah," ucap anak kedua yang melihat kondisi ayahnya, karena perutnya membesar seperti kejadian yang dialami oleh ibunya. Semuanya menangis melihat kondisi ayahnya karena yang dialami ibunya sebelum meninggal kini terjadi juga kepada ayahnya. Kemudian terdengar teriakan minta tolong dari dalam rumah, membuat para tetangga berdatangan kembali ke rumah Wandi. Semua warga yang rumahnya dekat langsung datang dan betapa kagetnya warga melihat kondisi ayah Wandi yang sama persis dengan ibunya. "Wan, lebih baik kamu berikhtiar untuk kesembuhan ayahmu. Sepertinya ini penyakit sihir," ucap tokoh masyarakat kepada Wandi. "Tapi saya harus mencari orang yang bisa mengobati kemana, Pak?" tanya Wandi yang kebingungan. "Katanya di kampung sebelah ada tabib yang suka ngobatin, Wan," jawab tokoh masyarakat. Langsung Wandi pun bergegas untuk menjemput tabib yang diberitahu tokoh masyarakat. Tapi setelah tabib itu didatangkan, hasilnya tetap nihil juga. Tidak ada perubahan yang terjadi. Semua orang yang katanya bisa membantu mengobati didatangkan ke rumah. Mantri, tabib, bidan, dan ustadz pun didatangkan. Tapi hasilnya tetap saja nihil. Hingga di hari ketiga setelah ayahnya jatuh sakit, Wandi diberitahu oleh salah satu warga. Katanya di kampung sebelah ada pesantren yang pimpinan pondoknya suka bantu orang yang sakit di luar nalar. Wandi yang terus berusaha mencari orang yang bisa membantu mengobati ayahnya tidak putus harapan. Sekecil apapun harapan itu, Wandi terus berusaha karena tak ingin kehilangan kembali orang tuanya. Di saat perjalanan menuju pondok pesantren, hujan turun dengan sangat deras. Wandi memutuskan untuk berteduh di warung pinggir jalan. Di dalam warung itu ada dua orang yang ikut berteduh. Kedua orang itu memakai baju koko, peci putih, dan sorban. "Permisi, numpang berteduh," ucap Wandi yang ingin duduk di kursi warung. "Oh, silakan. Saya juga numpang berteduh di sini," jawab salah seorang. "Kang, motornya simpan di sini saja. Tak usah lagi dilanjutkan perjalanan menuju pondok pesantren. Orang yang akan kamu temui di sana adalah saya. Mohon maaf, saya tidak bisa membantu ayahmu, tapi saya akan mendoakan untuk kesembuhannya. Akang pergilah ke daerah Ciwidey. Di sana ada guruku. Insya Allah kalau guruku berkenan, dia bisa bantu untuk mendoakan kesembuhan ayahmu," ucap seorang pria paruh baya yang ternyata ia adalah ustadz yang akan ditemui Wandi. "Tapi dari sini ke daerah Ciwidey memerlukan beberapa hari kalau berjalan kaki, Pak Ustadz," ucap Wandi. "Iya, saya tahu," jawab Pak Ustadz. "Saya takut kalau ayahku meninggal, seperti halnya ibu saya yang gak bisa bertahan lama," ucap Wandi kemudian. "Insya Allah, ayahmu gak akan meninggal karena sakit yang ia rasakan sekarang. Pergilah, lurus saja jalannya. Jangan pernah berbelok walau ada pertigaan. Lurus saja," jawab Ustadz itu. Wandi terkejut melihat jalan yang ditunjukkan oleh Pak Ustadz. Karena di seberang warung itu, Wandi sangat ingat tidak ada jalan raya, karena awalnya yang Wandi lihat di seberang jalan warung itu adalah perkebunan pinus.
ujung jalan itu adalah rumah guruku. Teruslah berjalan walaupun harus memakan waktu berhari-hari, ucap Pak Ustadz itu. Dan tanpa keraguan setelah motor ia titipkan ke pemilik warung, Wandi mulai berjalan.